tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Gresini gratisan rekrut Marc Marquez untuk MotoGP 2024, bukti meninggalkan Honda bukan karena faktor ekonomi. Fakta menarik terkait kepindahan pembalap Repsol Honda, Marc Marquez ke tim satelit Gresini Racing pada MotoGP 2024 kembali terkuak. Adalah bocoran dari Direktur Olahraga Ducati Paolo Ciabatti. Sosok Ciabatti pernah mengatakan bahwa pihak Ducati sejatinya tidak terlalu ikut campur negosiasi antara Gresini dengan Marc Marquez. Namun ia mengetahui bahwa Gresini mendapatkan Marc Marquez secara gratisan, artinya pembalap juara dunia MotoGP 6 kali itu rela tidak dibayar hanya untuk merasakan motor Ducati Desmosedici. Seorang pembalap seperti Marc Marquez memutuskan untuk membalap secara gratis di tim satelit agar bisa bergabung dengan Ducati adalah suatu kebanggaan, kata Ciabatti. Sejauh yang saya tahu, memang Gresini secara gratis mendapatkan Marc Marquez, tapi Anda harus bertanya kepada tim Gresini atau Marc sendiri apakah dia ingin mengatakannya, lanjutnya. Bukan faktor ekonomi, Ciabatti menyebut fakta Marc Marquez rela meninggalkan tim pabrikan Honda hanya untuk skuad satelit Gresini merupakan bukti ekonomi bukan jadi faktor kepindahan ini. Jadi apapun situasinya, kita berbicara tentang sesuatu yang sama sekali berbeda, di mana faktor ekonomi bukanlah yang mendorong keputusan ini, ungkap Ciabatti. Dari sudut pandang ini, kita harus bangga bahwa dia menganggap Ducati sebagai motor terbaik untuk kembali kompetitif lagi dan bersenang-senang, lanjutnya. Casey Stoner bicara soal kepindahan Marc Marquez ke Gresini. Sementara itu legenda MotoGP sekaligus 2 kali juara dunia, Casey Stoner, memberi pembelaan kepada Repsol Honda, yang akan ditinggalkan Marc Marquez di MotoGP 2024. Menurut Stoner, keterpurukan performa RC213V tak disebabkan oleh kerja kru yang buruk, dan pasti ada faktor yang lebih memberatkan. Usai kesulitan selama 4 tahun terakhir, Marquez memutuskan meninggalkan Repsol Honda demi menuju Ducati lewat Gresini Racing. Namun, Stoner yakin bahwa Honda Racing Corporation, HRC, sudah mengerahkan segala usaha demi membuat RC213V kembali kompetitif untuk Marquez. Terlalu banyak perubahan di HRC, hal ini pun dibuktikan oleh banyaknya pergantian sosok yang memegang jabatan-jabatan penting di HRC selama 2 musim terakhir. Menurut Stoner, terlalu banyak perubahan justru membuat kinerja Repsol Honda di lapangan menjadi tak maksimal, sehingga sulit pula untuk bangkit dari keterpurukan. Mudah saja duduk-duduk di luar dan berkata, tim mereka tak bekerja dengan baik. Namun, ini sejatinya bukan karena tim, ujar Stoner. Jauh dari itu, kita tak tahu seberapa besar usaha yang mereka kerahkan. Saya tahu ada beberapa pergantian jabatan di Jepang dan tampaknya ini memengaruhi tim, tambahnya. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Fabio Di Giannantonio menyesal tampil bagus di Mandalika dan Phillip Island, kenapa begitu? Pembalap tim Gresini Racing, Fabio Di Giannantonio, tampil luar biasa dalam 2 seri terakhir MotoGP 2023. Fabio Di Giannantonio berhasil finish keempat di sirkuit Mandalika, MotoGP Indonesia 2023, kemudian finish podium di sirkuit Phillip Island, MotoGP Australia 2023. Sayangnya meski mendapat hasil memuaskan, Fabio Di Giannantonio merasa sedikit kecewa dengan penampilannya. Ia menyesal kenapa usahanya baru terlihat, setelah kursi balapnya sudah direbut oleh pembalap lain. Kadang kau tidak beruntung saat waktu dan tempat yang tepat. Semua ini terjadi dengan sangat cepat, cerita dengan Marc dan lainnya, kata Di Gia. Dan mungkin dengan kesabaran lebih sedikit lagi dan tanpa cerita ini, semua bisa saja lebih mudah. Mungkin ini memang karena baru musim keduaku di MotoGP, jelasnya. Jika saja penampilan bagusnya sudah terlihat sejak awal musim, atau bahkan sejak tahun lalu, Di Gia berandai-andai mungkin saja ia bisa bertahan di tim Gresini Racing. Mungkin kalau bisa memilih, jika saja bisa terjadi pada waktu yang lain, mungkin saja bisa membantuku mempertahankan posisiku, sambungnya. Tapi tak masalah, apapun yang terjadi ya ini, jadi aku masih bisa tetap bersyukur terjadi di Phillip Island, jelas pria Italia ini. Di Gia pun hanya berharap penampilan bagusnya dalam 2 seri terakhir, bisa membuat pabrikan untuk tertarik merekrutnya di MotoGP 2024 mendatang. Semua itu proses, kadang ada pembalap yang sudah kuat sejak awal, kadang ada yang butuh waktu.
Roma tak dibangun dalam semalam bukan, kau harus bekerja. Memahami kau melawan pembalap terbaik di dunia. Ungkap sang rider, kau harus memiliki rasa percaya diri. Kadang tidak mudah, tapi dengan percaya dan bekerja, kau bisa melakukannya. Kesempatan di Gia untuk bertahan masih terbuka, karena Honda masih memburu satu pembalap untuk melengkapi skuadnya musim depan. Jika Honda merekrut Miguel Oliveira, maka Di Gia bisa mengisi kursi kosong di tim RNF Aprilia. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Kursinya direnggut Marc Marquez, pembalap Gresini atur dendam elegan agar dilirik Honda. Podium di MotoGP Australia 2023 membuat pembalap Gresini, Fabio Di Giannantonio ingin membuktikan diri setelah kursinya terenggut Marc Marquez. Keberhasilan Di Giannantonio meraih podium 3 pada MotoGP Australia 2023 di sirkuit Phillip Island, sekali lagi telah membuktikan pada dunia bahwa ia merupakan pembalap yang patut untuk diperhitungkan. Penampilannya sepanjang balapan yang bergulir pada Sabtu kemarin itu pun memang impresif. Di Gia, panggilan akrabnya, telah tampil menawan sejak latihan bebas hingga kualifikasi. Kecepatannya di atas Desmosedici GP22 menjanjikan. Bahkan pada balapan utama itu, Di Gia mampu bersaing dengan para pembalap papan atas. Hasil tersebut juga lebih baik dari pencapaian dia pekan sebelumnya saat meraih finish keempat di MotoGP Indonesia. Terbesit pertanyaan yang terlontar dari media terkait apakah Di Gia sedikit menyesal harus debut di Ducati pada kelas MotoGP. Apalagi, motor tersebut memang butuh adaptasi lebih lama ketimbang pabrikan lain. Sementara itu, bakatnya yang terpendam perlahan mulai terlihat, tetapi di saat bersamaan kursinya di Gresini sudah dipastikan terebut oleh Marc Marquez pada musim depan. Merupakan suatu kehormatan untuk mengendarai Ducati di MotoGP, kata Di Gia dikutip bolasport.com dari The Race. Ini adalah mesin yang luar biasa, sangat cepat, dan memiliki banyak potensi untuk melakukan hal-hal hebat. Seperti yang Anda lihat, kami bertiga berada di podium dan seringkali Ducati menjadi yang teratas di kelasnya. Sungguh luar biasa bagi saya untuk belajar dari orang-orang ini. Memiliki kemungkinan untuk membandingkan data Anda dengan data mereka memberi Anda peluang luar biasa untuk berkembang, belajar, dan meningkatkan diri. Dari sisi saya sendiri, ini tidak mudah karena saya memiliki Ducati yang sama dengan Pecco, Bagnaia, dan Anda harus menang seperti dia. Tetapi ini adalah sebuah proses, bagian dari proses tersebut adalah memahami, mengalami kegagalan, tidak melakukan pekerjaan dengan baik, dan kemudian melakukan pekerjaan dengan baik dan menjadi lebih baik, tuturnya. Tekad Di Gia setelah meraih podium pertamanya di kelas Premier sejak debut pada musim lalu, untuk meningkatkan hasil balapannya, kini semakin bertambah. Apalagi ia berharap masih bisa bertahan di ajang MotoGP pada musim depan setelah terdepak dari timnya sendiri, yang telah memilik Marc Marquez. Di Gia ingin membuktikan dan balas dendam, terhadap keadaan yang sekarang dia hadapi dengan cara yang elegan. Sehingga, hasil-hasil bagus itu yang akan menjadi modalnya untuk mendapatkan tempat di tim lain. Dalam hal ini, Di Gia tak memungkiri bahwa ia mengincar kursi Repsol Honda yang masih lowong. Meski, ia tahu, bahwa ia bukan prioritas dibanding pembalap berpengalaman lainnya. Saat ini saya hanya mendapat tawaran dari bar di sebelah sirkuit, tapi kami bekerja keras, kata Di Gia bercanda. Hanya bercanda, yang pasti tujuannya adalah untuk bertahan. Saya merasa seperti pebalap MotoGP, dan saya membuktikan pada diri sendiri dan orang lain bahwa saya cukup cepat untuk tetap berada di grid ini. Saat ini, tampaknya ada beberapa peluang, dan kita akan melihat bagaimana perkembangannya pada tawaran berikutnya. Sepertinya saat ini Honda adalah kursi yang tersedia, tujuan saya adalah bertahan, dan jika masih ada kursi di Repsol Honda mengapa tidak mengambilnya, namun di padok ini Anda tidak akan pernah tahu, ujar. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.